Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila al zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, berikut ini akan saya sampaikan kaifiyatu sholatil id fil bait, yaitu panduan pelaksanaan sholat id di rumah. Pertama, sebelum kita membahas tentang masalah teknis, maka perlu kita ketahui dulu bagaimanakah hukum sholat idul fitri atau idul adha itu. Ada perbedaan di kalangan mazhab fikih, khususnya mazhab 4 itu. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa hukum melaksanakan sholat id itu adalah fardu ain, diwajibkan kepada setiap orang, setiap muslim, yaitu pendapat dari mazhab Hanafi. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, seperti mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu hukumnya fardu kifayah. Jika sudah dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban itu kepada kaum muslimin yang lain. Itu adalah pendapat dari mazhab Hambali. Monggo kita dipersilakan untuk memilih salah satunya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, sementara tentang hukum sholat pelaksanaan id di rumah, singkatnya adalah boleh. Berdasarkan sebuah riwayat dari Imam Bukhari bahwa Anas bin Malik ini, yang kebetulan posisi tempat tinggalnya itu jauh dari pusat kota, yaitu di daerah Basrah sana, sehingga beliau melaksanakan sholat id di rumah. Beliau berkumpul bersama keluarga serta budak-budak beliau. Lalu beliau meminta kepada Abdullah bin Abi Utbah untuk mengimami sholat id. Itu ada di Sahih Bukhari. Kemudian kesimpulan daripada ulama bahwa sholat id di rumah itu adalah boleh, berdasarkan pendapat jumhurul ulama atau mayoritas para ulama. Yang kita lakukan sebagaimana sholat pada umumnya, pertama kali adalah dengan berdiri bagi yang mampu. Yang kedua adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Kalau kita Indonesia adalah ke arah barat. Yang ketiga yaitu as-sutrah, membuat pembatas sholat, apakah berupa dinding ataukah tempat yang ada di ruangan, biasanya ya yang berdiri, apapun bisa kita jadikan sebagai pembatas di depan batas sujud kita itu. Yang keempat adalah an-nazar ila maudhi'i sujud, melihat ke tempat sujud, pandangan matanya, tidak dengan memejamkan mata atau dengan melihat ke atas, tapi melihat ke tempat sujud masing-masing. Yang kelima adalah an-niyah, niat di dalam hati. Memang ada perbedaan pendapat di sini, tapi yang biasa melaksanakan di dalam pelaksanaan ibadah adalah niat dalam hati. Bagi yang memang untuk menguatkan dengan lisan, mazhab Syafi'i mengatakan boleh, misalnya dengan mengatakan usolli sunnatul idi lillahi ta'ala, misalnya saya niat untuk sholat idul fitri ikhlas karena Allah. Apakah imaman atau makmuman itu di dalam mazhab Syafi'i. Yang keenam adalah takbiratul ihram, takbir pembuka. Nah, setelah kita ketahui, ya ini tambahan informasi bahwasanya dalam sebuah hadis dikatakan kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima udunaihi.
adalah Rasulullah SAW ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Bisa juga hatta yakuna hadwa mangkibaihi, sejajar dengan dua pundaknya. Jadi ada dua cara itu ya. Yang ketujuh adalah dengan doaul istiftah, doa pembuka. Setelah kita baca, setelah takbiratul ihram, kita baca doa iftitah sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing di dalam sholat yang biasanya itu. Monggo silakan. Nah, inilah perbedaannya dengan sholat biasa. Sholat Idul Fitri ini ataupun Idul Adha, untuk rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram dan setelah doa istiftah tadi dilanjutkan dengan 7 takbir di rakaat yang pertama. Tidak ada ketentuan khusus sebenarnya lafadznya, tapi sebagian ulama membolehkan membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di sela-sela takbir itu. Kalaupun misalnya imamnya diam, maka diberikan kesempatan makmum untuk membaca doa ini di sela-sela takbirnya 1 kali saja. Kemudian takbir kedua baca ini, takbir ketiga, dan seterusnya. Setelah itu yang ke-8 adalah dengan membaca al-isti'adah, kalimat ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, baru kemudian yang ke-9 dengan membaca qiraatul Fatihah wa surah ba'daha, membaca surat Al-Fatihah dan setelah amin membaca surat apapun yang dia hafal. Sunnahnya adalah untuk sholat Idul Fitri di rakaat pertama dengan membaca surat Al-A'la. Setelah selesai membaca surat Al-A'la atau surat yang lainnya dipersilahkan, maka melakukan gerakan yang ke-10 adalah ruku' dengan tumakninah, dengan tenang. Kemudian setelah itu berdiri untuk al-i'tidal, bangkit dari ruku', berdiri dengan sejajar punggungnya, tangannya itu dengan posisi i'tidal. Yang ke-12 adalah as-sujud, yaitu dilaksanakan dengan tumakninah, dengan tenang juga. Ini saya tambahkan supaya lebih jelas. Pada saat kita sujud, posisi tangan, karena idza shalla farraja baina yadayhi, adalah beliau Rasulullah SAW pada saat melaksanakan sholat dan khususnya sujud, membentangkan, merenggangkan dua tangannya hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Jadi seperti ini contohnya. Nah, kemudian juga saya ingatkan posisi kaki dalam kondisi dempet tumitnya serta kakinya seperti ini ya, tidak dipisahkan. Nah, kalau ini adalah tidak benar karena terpisah dua kakinya, kalau ini tidak benar karena sujudnya tangannya seperti ini. Walayabsud ahadukum dira'aihi, janganlah menaruh, membentangkan salah seorang kalian dua ininya, pundaknya atau tangannya ini imbisatul kabi, seperti posisi anjing. Ini tidak boleh. Yang ke-13 adalah al-julus baina sajadata, ini sujud atau mohon maaf duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian pada selesai rakaat yang pertama setelah sujud kemudian berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua itu dengan takbiratul intiqal, yaitu takbir perpindahan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan takbir 5 kali masing-masing mengangkat tangan, dan di sela takbir itu seperti rakaat yang pertama boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kita lakukan pada rakaat kedua ini adalah sama dengan rakaat yang pertama, bedanya hanya takbir saja tadi, sehingga sampai gerakannya seperti yang rakaat pertama, dan setelah sujud yang kedua maka dengan itu kita langsung masuk ke at-tasyahud.
Posisi atau gerakan yang keempat adalah 14 adalah at-tasyahud. Nah, kemudian kita membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana biasanya, yaitu disambung dengan sholawat Ibrahimiyah. Dan sebelum salam, jangan lupa doa qabla salam, berdoa sebelum salam. Ini juga doa yang mustajab. Di antara doa yang bisa kita baca sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, idza tasyahhada ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian tasyahud, falyasta'id billah, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah min arba', dari 4 hal. Dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min adzabi jahannam, dari adab siksaan neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dan dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari cobaan kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan cobaan masihid dajjal di akhir zaman nanti. Setelah itu kemudian diakhiri dengan at-taslim, mengucapkan salam, yaitu dengan menoleh ke sebelah kanan, kana yusallim an yaminihi, salam ke sebelah kanan dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullah, hatta yura bayadu khattihil aiman, sampai terlihat putih pipinya sebelah kanan Rasulullah SAW. Wa an yasarihi, dan ke arah sebelah kiri juga demikian, assalamualaikum warahmatullah. Demikianlah kita setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan setelah sholat itu untuk pelaksanaannya di rumah boleh dengan dilanjutkan khutbah, dan juga tidak dengan khutbah juga tidak ada masalah. Yang dulu dilakukan oleh Anas bin Malik tidak ada khutbahnya. Kalaupun sekarang dilaksanakan khutbah juga boleh saja, yang namanya tausiyah, tapi itu tidak wajib hukumnya. Demikianlah keterangan singkat dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.